teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih dengan saya Nikmatul Kasih Umayyah dari kelas 12 MIPA 1. Sore yang cerah, jadi kepikiran deh sama password HP. Kalau di HP ada 10 digit angka, pasti akan terbentuk banyak password yang berbeda dong. Kira-kira kalau aku bikin password 6 digit angka, tapi dengan angka yang tidak boleh sama, bisa terbentuk berapa password yang berbeda ya? Yuklah langsung kita cari tahu. Nah, untuk mencari banyaknya password yang bisa dibuat menggunakan 10 angka itu kan kita harus dengan rumus permutasi. Namun, sebelum kita mencari dengan rumus permutasi ini, alangkah baiknya jika kita memahami tentang faktorial terlebih dahulu. Nah, apa itu sih faktorial? Jadi, faktorial dari bilangan bulat positif n yang dilambangkan dengan n faktorial. Nah, ini notasinya ya, adalah perkalian dari semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Nah, ini definisinya ya. Jadi, n faktorial itu adalah perkalian dari n dari bilangan sebelum-sebelumnya sampai 1. Nah, buat contoh biar lebih paham. Misal, kita mau mencari dari 3 faktorial. Nah, itu kan 3 dikali dengan bilangan sebelum-sebelumnya, yaitu kali 2 kali 1. Ingat, sampai 1 ya. Nah, 3 kali 2 kali 1 itu kan hasilnya 6. Gampang kan? Nah, contoh kedua biar lebih paham. Misalnya kita mencari 5 faktorial sama dengan 5 dikalikan bilangan-bilangan sebelumnya sampai 1 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya 120. Gimana? Paham kan? Yaudah, contoh terakhir. Misalnya 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya 720. Gimana? Gampang kan? Nah, kemudian untuk contoh soalnya, misalnya kita harus mencari nilai dari 10 faktorial per 8 faktorial sama dengan, nah, untuk mencari bilangan ini kita nggak usah selesaikan ini, misalnya 10 dikali 9 kali 8 sampai 1 itu nggak usah. Kita hanya cukup tuliskan 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial. Nah, ini kenapa berhenti di 8 faktorial? Karena ini di bawahnya itu 8, jadi kan 8 bisa kita coret. Nah, sisa 10 kali 9. Sedangkan 10 kali 9 itu hasilnya 90. Jadi inilah jawabannya. 10 faktorial per 8 faktorial, jawabannya 90 faktorial. Kemudian contoh kedua, misalnya 11 faktorial per 10 faktorial ditambah 9 faktorial sama kayak tadi, 11 kali 10 kali 9 faktorial. Nah, ini berhenti di 9 faktorial ya, per 10 kali 9 faktorial ditambah 9 faktorial sama dengan, kemudian kita tulis lagi yang atasnya ini, 11 kali 10 kali 9 faktorial per, kemudian ini 9-nya kita keluarkan dulu, jadi 10 dikali, maksudnya ditambah 1 dikali 9 faktorial. Nah, ini 10 ditambah satunya dari mana? 10-nya ini kan 9 faktorialnya ini kan punya teman 10. Jadi 10-nya kita taruh sini, dan satunya ini kan karena 9 gak ada temannya, itu kan sama aja 1 dikali 9 faktorial. Nah, ini jadi satunya taruh sini, sedangkan 9-nya kita keluarin. Nah, jadi 11 kali 10 kali 9 faktorial per 10 tambah 1 itu kan 11 faktorial. Ya
maksudnya 11 dikali 9 faktorial. Nah ini 11 sama 11 nya kita coret, 9 sama 9 nya juga kita coret, jadi sisa 10. Nah gampang, jadi jawabannya 10. Nah sekarang kita masuk pada permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Ingat ya, pada permutasi itu harus dengan memperhatikan urutan. Misalnya di sini kasusnya AB itu tidak sama dengan kasus BA. Nah, contoh sederhana, 12 itu tidak sama dengan 21 walaupun dibuat dengan angka yang sama, yaitu angka 1 dan 2. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan seperti ini atau seperti ini. Ini notasi permutasi ya, dengan R kurang dari sama dengan N. Nah ini contohnya. N permutasi dari R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Nah, seperti kasus kita tadi yang password ya, N-nya itu kan ada 10 digit angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan R-nya itu ada 6. Jadi rumusnya kita dapat tuliskan NPR sama dengan 6, maksudnya 10 permutasi 6 sama dengan 10 faktorial per 10 min 6 faktorial sama dengan 10 faktorial per 10 kurangi 6 sama dengan 4 faktorial sama dengan 10, 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kita berhenti di 4 ya, karena di bawahnya itu kan 4 faktorial. Nah ini kita coret-coret, jadi tinggal sisa 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 sama dengan 10 kali 9 itu kan 90 kali 8 720 kali 7 5040 kali 6 sama dengan 3240 dan 3240 kali 5 sama dengan 151.200. Nah, jadi banyaknya password berbeda yang dapat dibikin, yaitu ada 151.200 password. Gampang kan teman-teman? Nah, karena kita sudah masuk ke permutasi, jadi sekalian aja ya kita bahas juga mengenai kombinasi. Jadi kombinasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutan. Nah, jadi sebaliknya ya, kalau permutasi harus memperhatikan urutan, nah kalau kombinasi itu nggak perlu memperhatikan urutan. Misalnya di sini kasus AB itu sama dengan kasus BA. Nah, kemudian untuk notasi dari kombinasi yaitu ada ini dan ini. Nah, ini ketiganya itu sama aja ya dengan R kurang dari atau sama dengan N. Kemudian untuk rumusnya sendiri itu ada kombinasi N dari R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Sebuah pertemuan dihadiri oleh 10 orang. Jika setiap orang saling berjabat tangan satu sama lain, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Nah, untuk kasus ini itu kan jika A bersalaman dengan B, itu kan sama aja dengan B bersalaman dengan A. Nah, jadi A dan B itu kan ada satu jabat tangan.
Namun B dan A itu kan juga sama, ada satu jabat tangan. Jadi ini dinyatakan sebagai satu kejadian. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa dari soal ini kita dapat menggunakan rumus kombinasi. Nah, di sini kan R-nya kita menggunakan 2, sedangkan N-nya itu 10. Nah, jadi dapat kita tuliskan kombinasi 10 dan di sini kita tulis 2. 10-nya ini kita dapat dari mana? 10-nya ini kan ada 10 orang. Nah, jadi kita tulis 10. Kemudian 2-nya ini kan setiap satu jabat tangan ada 2 orang. Jadi di sini kita tulis 2. Jadi langsung aja N-nya itu 10 faktorial per N min R-nya itu 10 kurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kemudian sama dengan 10 faktorial per 8 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial. Ini 2 kali 1. 8-nya kita coret, kemudian 2 dengan 10. 10 dibagi 2 kan 5, jadi sisa 5 kali 9 sama dengan 45. Nah, jadi di sini ada 45 jabat tangan. Gimana, udah paham kan teman-teman? Wah, banyak juga ya password yang bisa dibikin. Tapi asik juga sih main hitung-hitungan kayak gini. Lain kali mau hitung apa lagi ya? Kayaknya banyak dah yang bisa dihitung. Tinggi rumah, tinggi pohon, kecepatan alat terbang. Wah, kayaknya makin asik nih. Gimana teman-teman? Yuk main hitung-hitungan lagi. Jangan lupa like dan dadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.